Cek. Halo sobat Mimi, gas lagi dah apa teosisnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Kritik dan saran tolong tulis di komentar aja, oke? Dan yang ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi ataupun bantu gua build up PC bisa juga di deskripsi. Oke, yuk langsung aja kita gas ke mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lozen pun datang tepat waktu menyelamatkan kekasihnya, istrinya yaitu Ning Yudi, dan dengan bantuan dari Lozen dan juga Huang Tian di sini, Lozen pun dapat menghancurkan klan Shaman yang datang mencoba untuk dapat menghancurkan tempat ini. Dan dengan bantuan dari mereka lah, klan Shaman pada akhirnya dapat disingkirkan. Namun di sini Lozen dia juga bingung kenapa klan Shaman sampai mengincar ke dunia batas bawah hingga membuatnya berpikir kalau sepertinya klan Shaman mereka memiliki rencananya yang sangat-sangat mendalam, pikir dari Lozen. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat klan Shaman itu sendiri saat ini terjadilah sebuah pertemuan di antara para tetua, di mana salah satu tetua dia pun kesal dengan rekannya kenapa membiarkan orang-orang itu lolos, padahal mereka cuma tinggal sedikit lagi dapat menghancurkan orang-orang itu, ucap dari rekannya. Tapi di sini mereka pun juga tidak menyangka kalau ternyata ada sesuatu yang dapat membatalkan teknik kutukan yang mereka lepaskan, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak diduga oleh mereka. Tapi ketika mereka sedang berbicara di sini, mereka pun ternotis ketika pimpinan dari klan Shaman datang. Pimpinan utama pun datang, dan di sini pimpinan dia pun juga merasa kesal dengan para bawahannya yang bekerja tidak berguna, di mana mereka berhasil membuat para Dozi itu kabur hingga membuat pimpinan pun kesal dan meminta kepada mereka untuk kembali menyerang Dozi itu, ucap dari pimpinan yang membuat kini para bawahan ini hanya dapat mengikuti perintah yang diberikan oleh pimpinan mereka. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat Lozen berdiri saat ini, pimpinan dari wilayah Dayun mereka pun datang. Dan di sini raja dari Dayun dia pun tidak menyangka kalau ternyata Huang Tian telah jadi sosok sekuat ini berserta dengan Lozen. Dan untuk Lozen dan juga Huang Tian, dia tidak menyangka kalau ternyata bocah tengil ini kini telah menjadi seorang raja. Dan setelahnya Lozen dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali pulang ke kuil awan. Dan setibanya mereka tiba di Pulau Awan di sini, mereka pun langsung mengadakan sebuah perjamuan tentang apa yang telah dilakukan oleh Lozen yang sungguh sangat luar biasa. Namun di sini pimpinan dari Serikat Dagang pun minta dikenalkan oleh mereka para Dozi ini, yang membuat Lozen pun ketika ingin mengenalkannya di sini para Dozi yang lainnya, dua bocah tengil ini mereka pun merasa enggak perlu dikenalkan karena enggak ada gunanya juga, ucap dari mereka yang membuat Lozen tentunya agak sedikit kesal dengan sikap sombong yang mereka miliki, dan jika nggak suka pergi aja dari tempat ini, ucap dari Lozen. Tapi di sini para Dozi yang lain mereka pun mengatakan nggak ada gunanya juga berkenalan dengan orang-orang seperti ini, mereka semua hanyalah serangga yang tidak berguna, ucap dari orang-orang ini yang membuat Shiji yang mendengarnya dia tidak suka karena mau bagaimanapun Lozen dia berasal dari dunia bawah ini, dan Lozen jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka semua. Bagaimana mungkin mereka bisa menganggap orang-orang yang berasal dari dunia bawah itu nggak berguna, ucap dari Shiji. Tapi di sini bocah tengah ini dia pun mengatakan kalau Lozen itu adalah anomali, jadi itu sungguh sangat wajar, ucap dari pria ini. Tapi untuk Shiji dia nggak terima dong kalau orang dunia bawah dikatakan semuanya sebagai serangga. Bagaimana dengan dirinya dan juga Huang Tian, ucap dari mereka berdua yang dapat melampaui dan juga menandingi mereka para Dozi yang lainnya. Dan untuk mereka berdua juga Dozi yang membuat pria tengil ini pun hanya dapat terdiam saja. Namun di sela perselisihan itu di sini, biksu ini dia pun melirik terus kepada rekan dari Lozen yang berasal dari dunia bawah, dan itu membuat rekan dari Lozen yang lainnya dia pun bertanya kenapa si biksu ini dia memperhatikan rekannya terus. Dan untuk biksu dia pun mengatakan dan juga curiga kalau sepertinya pria yang ada di depannya ini dia memiliki kekuatan yang cukup luar biasa, di mana dia sepertinya adalah reinkarnasi dari seorang Buddha, ucap dari si botak yang membuat Lozen dia pun bingung. Apa maksudnya? Tanya dari Lozen. Dan di sini si botak dia pun mengatakan kalau bocah yang ada di depannya yang bernama Pei Tianyo dia pasti adalah seorang reinkarnasi Buddha, dan dia meminta kepada Ning Yudi untuk mengizinkan dirinya membawa bocah ini untuk dapat berlatih, yang membuat Ning Yudi dia nggak menyangka kalau ternyata salah satu muridnya adalah orang yang sangat-sangat kuat. Bahkan si botak menganggap jika saja orang itu si bocah P dilatih di tempatnya, maka bocah P bisa aja menjadi seorang Daozi, ucap dari si botak yang membuat Ning Yudi dan juga Lozen tentunya mengizinkan agar bocah P bergabung dengan mereka. Tapi tergantung bocah P itu sendiri, yang membuat si botak dia pun bertanya apakah bocah P mau bergabung dengan mereka. Dan untuk bocah P pun setuju, dia mau bergabung dengan si biksu ini untuk menjadi jauh lebih kuat.
Namun selama mereka sedang melakukan sebuah diskusi dan juga bicara makan malam bersama, ternyata di luar sana saat ini salah satu pimpinan dari klan Shaman pun muncul tepat di depan kuil awan, dan dengan kemampuan yang dia miliki di sini dia mencoba untuk dapat melacak di mana para Daozi itu, hingga pada akhirnya dengan kemampuan miliknya dia dapat menemukan di mana para Daozi yang ternyata sedang makan malam, dan dengan menggunakan teknik inilah mereka para klan Shaman mulai merusuh hingga membuat Luo Zhen dia pun tahu kalau ini adalah ulah dari klan Shaman dan meminta kepada orang-orang yang ada di tempat ini untuk segera mengungsi ke kuil immortal yang dia miliki. Tapi ketika Luo Zhen akan melakukan evakuasi, di sini tiba-tiba aja muncul dua orang Venerable yang datang menghentikan serangan yang diberikan oleh para klan Shaman itu. Dan dengan adanya para Venerable yang tiba-tiba saja datang, tentunya hal yang seperti ini nggak banyak berguna bagi klan Shaman untuk dapat mengganggu para Daozi. Bahkan saat ini ada salah satu Venerable pun datang dan langsung mengincar klan Shaman yang datang merusuh, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Venerable ini, ketika dia melepaskan sebuah serangan di sini, klan Shaman itu dia pun memutuskan untuk kabur dari kejaran yang dilepaskan oleh Venerable ini. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang Venerable cukup untuk dapat mencoba menjatuhkan klan Shaman itu, hingga membuat klan Shaman ini dia pun benar-benar kesal ketika dia ternyata diganggu oleh seorang Venerable, hingga membuat klan Shaman dia pun mengancam akan membangkitkan True Dragon mereka untuk segera merusuh di tempat ini yang disebut sebagai Jiuyin, ujian dari klan Shaman itu. Dan benar saja, tiba-tiba saja tanah yang ada di tempat ini pun bergetar, hingga membuat seorang Venerable dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, karena klan Shaman sepertinya membangkitkan naga mereka, dan sepertinya Venerable lainnya sedang menghadapi makhluk itu, ujian dari Venerable tua ini. Namun tiba-tiba saja sebuah distorsi ruang pun terbuka, dan kini ada sebuah ekor yang menangkap Venerable itu yang langsung membawanya keluar dari dalam dunia ini, yang membuat mereka semua juga cukup terkejut karena tiba-tiba saja distorsi ruang terbuka dan muncul ekor naga yang langsung menangkap seorang Venerable. Nah, itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Melihat ada sebuah distorsi ruang yang terbuka yang langsung menangkap seorang Venerable, membuat dua orang Daozi ini mereka meminta kepada Luo Zhen untuk membantu mereka berpindah ruang tempat di mana para Venerable itu sedang ditahan. Dan untuk Luo Zhen awalnya dia agak sedikit ragu untuk dapat membuat kedua orang ini pergi ke tempat para Venerable karena tentunya itu sangat berbahaya. Tapi di sini mereka pun memaksa agar Luo Zhen tetap mengizinkan mereka untuk pergi membantu para Venerable itu, hingga membuat Luo Zhen pun gak punya pilihan lain dan terpaksa harus baiklah akan membawa mereka berdua pergi menuju tempat para Venerable itu. Tapi ketika Luo Zhen akan melakukannya dengan menggunakan token teleportasi miliknya, di sini tiba-tiba aja ada yang berujar, jangan pikir kalian dapat kabur, ujar dari seorang tetua klan Shaman yang tiba-tiba saja muncul klan Shaman yang lainnya, di mana kali ini klan Shaman yang datang adalah klan Shaman yang palanya botak, dan dia juga langsung melepaskan sebuah serangan teknik aneh yang langsung menembus kepada mereka semua yang ada di tempat ini, hingga membuat mereka pun juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena mereka tidak merasakan apapun, tapi mereka terkena sebuah serangan. Tapi di sini untuk True Dragon dia pun mengatakan kepada Luo Zhen kalau ini adalah sebuah serangan kutukan, dan ini adalah sesuatu yang akan membuat Luo Zhen dan yang lainnya juga nggak bisa kabur dari pengguna teknik ini, ujar dari True Dragon. Namun di sini Luo Zhen dia pun juga tahu kalau sepertinya ini situasinya akan semakin pelik, hingga membuat dirinya meminta kepada Ning Yudi dan juga yang lainnya untuk segera mengungsi dan hanya meninggalkan para Daozi saja. Dan ketika mereka semua mengungsi, barulah di sini Luo Zhen dan juga para Daozi yang lainnya akan menghadapi orang itu, klan Shaman itu. Dan benar saja, setelah mereka semua mengungsi, kini langsung Huang Tian dia pun langsung melepaskan sebuah serangan langsung garah orang tua botak itu. Tapi ketika serangan itu datang di sini, Huang Tian dia pun langsung dikonter oleh si botak yang melepaskan sebuah serangan balasan, hingga membuat Huang Tian sampai terdorong beberapa langkah. Dan ternyata si botak dia juga menggunakan kemampuan anehnya, di mana tongkat yang ada bersama dengan dirinya muncul seekor serangga di ujungnya. Dan di sini True Dragon pun mengatakan kepada Luo Zhen kalau serangga itu adalah serangga yang sangat-sangat berbahaya, dan jika Luo Zhen terkena maka Luo Zhen benar-benar bakal tamat, ujar dari True Dragon, hingga membuat Luo Zhen pun tahu apa yang harus dia lakukan. Di mana Luo Zhen ketika dia mendekati orang itu dia pun melepaskan sebuah serangan, tapi serangan yang diberikan oleh Luo Zhen ternyata tetap tidak berguna, hingga ketika si botak melepaskan serangan counter, di sini Luo Zhen cuma dapat bertahan. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Ning Yudi dia pun memimpin pasukannya untuk dapat melakukan evakuasi kepada seluruh orang-orang yang ada di kuil awan. Dan untuk Nian dia pun khawatir dengan kondisi bapaknya, tapi Nenek Chu dia pun meminta kepada bocah ketengel ini untuk jangan mengkhawatirkan bapaknya karena mau bagaimanapun bapaknya itu kuat. Jadi tenang saja, dan sekarang waktunya kita pergi, ujar dari Nenek Chu. Karena memang saat ini di atas sana tiba-tiba aja letupan energi pun terjadi di mana-mana, hingga membuat Ning Yudi dia pun terlihat sungguh sangat khawatir dengan
kondisi dari Luo Zhen. Dan untuk para Dozi saat ini mereka tetap masih terus berselisih dengan si botak, dan para Dozi mereka pun bekerja sama untuk dapat menyingkirkan si botak, walaupun saat ini para Dozi kekuatannya tidak cukup untuk dapat menjatuhkan mereka, tapi dengan kombinasi yang mereka lakukan di sini mereka harap mereka dapat menjatuhkan si botak itu. Tapi melihat persisaan besar yang terjadi di atas sana membuat Ning Yudi yang melihatnya dia pun ingin menyelamatkan Luo Zhen, tapi di sini Nenek Chu meminta kepada Ning Yudi untuk tidak maju dan tidak melakukannya, karena jika Ning Yudi maju ke sana justru Ning Yudi hanya akan menjadi beban bagi Luo Zhen. Ucap dari Nenek Chu hingga membuat Ning Yudi akhirnya pun dia mengurungkan niatnya, dan itu membuatnya juga merasa kalau dirinya benar-benar tidak berguna. Andai saja aku bisa sekuat Shiji, aku pasti akan membantunya. Aku benar-benar tidak berguna. Ucap dari Ning Yudi yang merasa kalau dirinya memang beban doang. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya di atas sana seorang Daozi dia pun terus melepaskan sebuah serangan kepada si botak, tapi sayangnya serangan kuat yang dilepaskan oleh dirinya enggak berguna. Bahkan saat ini para Daozi mereka pun bekerja sama untuk dapat menyingkirkan si botak hingga membuat si botak walaupun tingkat kultivasinya ada di ranah Lord, tapi tetap saja menghadapi Daozi yang hanya ada di Divine Extremity, tapi jumlahnya banyak tentunya merepotkan bagi si botak ini. Apalagi para Daozi terus melepaskan sebuah serangan. Wah, ini benar-benar menyebalkan. Ucap dari si botak. Dan di sini ternyata ketika si pria kunci melepaskan sebuah serangan di sini, si botak dapat menghindarinya, tapi Luo Zhen yang melihatnya dia pun tahu kalau ini terlalu berbahaya, karena si botak tiba-tiba aja dia dapat kembali muncul dan dia lepaskan sebuah serangan langsung counter kepada si pria kuncir, dan tentunya ini akan sangat berbahaya, dan jika dia terkena tentunya dia benar-benar bakal tamat. Tapi ketika serangan itu datang di sini tiba-tiba aja ada yang menghentikannya, dan ternyata yang menghentikannya adalah Luo Zhen yang menahan serangan dari si botak. Dan tentunya melihat Luo Zhen yang melindungi rekannya mengejutkan bagi mereka semua. Apalagi mereka juga tahu teknik yang dimiliki oleh si botak adalah teknik yang sangat berbahaya, walaupun hanya teknik sederhana, tapi terdapat serangga yang sangat-sangat kuat yang juga sangat mengerikan, dan jika orang terkena itu tentunya mereka semua bakal tamat. Bahkan untuk mereka saja yang ada di ranah True God mereka juga dapat hancur. Ucap dari si botak, dan dia yakin kalau Luo Zhen benar-benar bakal tamat dalam waktu 5 detik lagi. Tapi ketika sudah 5 detik ternyata enggak ada apapun. Enggak kenapa-kenapa. Luo Zhen masih tetap utuh yang membuat si botak dia pun bingung. Apa yang terjadi? Ini mustahil. Ucap dari si botak. Tapi gadis Luo ini dia pun menyadari ada yang janggal dengan ini semua, karena tiba-tiba saja pepohonan yang ada di bawah sana mulai layu, dan ternyata Luo Zhen dia mengalihkan serangan yang dilepaskan oleh si botak langsung ke arah pohon yang ada di bawah sana. Luo Zhen dia juga merasakan kalau serangga yang dilepaskan oleh si botak sungguh sangat gila, dapat menyerap semua energi yang dia miliki, hingga Luo Zhen dia mengalihkan energi itu kepada pohon-pohon yang ada di bawah sana. Gila. Untung saja aku memiliki kuasa atas dunia bawah, ucap dari Luo Zhen. Sedangkan untuk pria ini dia pun bingung kenapa Luo Zhen mau menyelamatkan dirinya, padahal sebelumnya dia tidak pernah memperlakukan Luo Zhen dengan baik, dan dia pun berpikir kenapa Luo Zhen sampai mau melakukan ini semua untuk dirinya. Hei, apa yang dilakukan? Namun apakah dia memiliki sesuatu yang tidak aku miliki? Ujar dari pria ini. Tapi untuk Luo Zhen dia gak peduli dengan itu semua, dan dia langsung kembali melepaskan serangan counter, mencoba untuk dapat melawan si botak lagi, hingga membuat dia pun berujar, "Cih, kau memaksaku berhutang kepadamu kali ini." Ujar dari pria ini yang ayam dari tadi, yang membuat pria ini pun kini mulai respect dengan Luo Zhen. Dan untuk Luo Zhen, ya dia nggak peduli dengan itu semua. Ya, mari kita tunjukkan kekuatan kita kepada dirinya, ucap dari Luo Zhen, hingga membuat kini seluruh Daozi mereka pun bekerja sama untuk dapat menyingkirkan si botak, hingga membuat si botak dia benar-benar kewalahan. Astagfirullahaladzim. Ayo. Dan karena terus ditekan seperti ini membuat si botak dia pun memutuskan untuk dapat kabur, karena jika dia terus melawan ini semua tentunya ini akan sangat merepotkan bagi dirinya. Apa-apaan ini, ucap dari si botak. Dan di sini nih si botak dia pun membuka distorsi ruang untuk kembali ke wilayah dari klan Shaman. Tapi ketika si botak melepaskan dan membuka distorsi ruang, di sini para Daozi bersama dengan Luo Zhen mereka pun memasuki ruang yang sama, dan ternyata arah yang dituju oleh si botak itu adalah wilayah dari klan Shaman, hingga ketika Luo Zhen datang memasuki tempat itu dia langsung berhadapan dengan naga milik klan Shaman itu Candle Dragon, ucap dari mereka semua. Dan di sini mereka juga dapat melihat kalau ternyata saat ini seorang Venerable sedang menghadapi Candle Dragon itu, dan itu tentunya sangat-sangat berbahaya.
Namun di sini melihat si botak yang masih ada membuat pria ini dia pun memutuskan untuk segera mengejar si botak itu, dan dia juga dibantu oleh Shinji untuk dapat menyingkirkan si botak. Dan untuk si botak dia pun tahu kalau ini terlalu merepotkan dan dia harus melepaskan teknik terlarang miliknya, dan dia juga tahu walaupun teknik ini akan membuat dirinya hancur dalam waktu 1 jam, setidaknya aku akan membawa mereka semua bersama dengan diriku, ucap dari si botak yang kini dia melepaskan kabut berbahaya miliknya yang membuat Nona Luo dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Tapi dia pun shock ketika dia melihat Lozen justru malah menerjang kabut berbahaya itu. Dan untuk Lozen dia pun tak pikir panjang, langsung hajar si botak itu, dan dia langsung menahan pergerakan dari si botak, dan dia meminta kepada rekannya untuk segera menyelesaikan ini semua. Cepat lakukan, ucap dari Lozen yang membuat pria coklat ini dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia menggunakan teknik mata terlarang miliknya untuk melihat di mana titik lemah dari lawannya. Dan pada akhirnya ketika dia berhasil menemukannya, dia pun langsung mengincar titik lemah itu, dan ketika serangan itu berhasil mengenai titik lemahnya, makhluk itu tiba-tiba saja pun tubuhnya gemetar sebelum pada akhirnya boom, hancur lenyap di tangan Lozen dan juga pria coklat itu. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, di mana mereka dapat menghancurkan salah satu tetua dari klan Shaman akibat kerjasama epik yang mereka lakukan. Tapi di sini untuk Huang Tian dia pun tahu kalau tempat ini terlalu berbahaya untuk mereka, hingga membuat Huang Tian dia akan segera keluar dari tempat ini dengan membuka distorsi ruang. Tapi ketika mereka akan kabur, kini mereka pun harus berhadapan dengan ekor dari Candle Dragon yang tiba-tiba aja menghempas ke arah mereka, dan tentunya ini akan sangat berbahaya. Gila, ini berbahaya, ucap dari seorang Venerable yang ingin menghentikan itu semua. Tapi karena memang jaraknya cukup jauh, membuat Venerable ini nggak memiliki waktu untuk dapat menghentikan serangan dari seekor Candle Dragon itu, hingga memaksa di sini Lozen pun harus menghentikan itu semua dengan teknik tinju sisik naga miliknya. Dan benar saja ketika sisik naga berhadapan dengan ekor dari Candle Dragon, terjadilah letupan yang sangat-sangat kuat. Letupan dari ekor dari Candle Dragon itu, tapi tidak terjadi sesuatu kepada Lozen yang membuat mereka semua pun bingung bagaimana bisa Lozen tetap dapat bertahan ketika dia terkena kibasan dari Candle Dragon. Dan ternyata untuk Lozen dia nggak kenapa-kenapa karena dia memindahkan serangan yang datang ke arah dirinya ke tempat lainnya lagi, yaitu ke dalam dunia bawah. Tapi Lozen dia pun tahu jika saja serangan itu datang lagi tentunya akan membuat dunia bawah benar-benar akan hancur, ucap dari Lozen. Makanya dia nggak boleh ada lama-lama di tempat ini. Dan untuk Venerable dia pun meminta kepada mereka semua untuk segera pergi. Dan untuk Lozen dia pun tahu kalau dia dan juga rekan-rekannya tidak cukup kuat untuk dapat mengalahkan Candle Dragon, karena ini adalah lawan setara bagi seorang Venerable, hingga membuat Lozen pun membuka distorsi ruang dan meminta mereka semua untuk mundur. Dan benar saja kini Lozen dan yang lainnya mereka pun kembali ke kuil awan. Dan ternyata ketika mereka telah tiba di kuil awan udah hancur-hancuran akibat perselisihan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Namun ketika mereka akan pergi dari tempat ini, ternyata token teleportasi yang dimiliki oleh Lozen tidak berguna, yang artinya saat ini distorsi ruang sudah terkunci, yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba aja ruang yang ada di sekitaran tempat ini terkunci, dan apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat ruang ini terkunci akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Sorry kalau ada ayam dari tadi ngek, suara ayam ngek. Waduh, tolong dimaklumi aja, oke? Namanya juga tinggal di Perumnas ya coy ya. Ayam di mana-mana, walaupun nggak ada lahan untuk bikin kandang ayam, tapi maksa menyerang ayam. Jadi ya kayak gitulah. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Yang tinggal di perumahan harusnya tahu ya maksud gua. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Gua harus jemput bini gua sekarang. Thank you.